Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat ketemu lagi dengan kami dari Asosiasi Klinik Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya, Dr. Arina, mewakili Hanifah Medical Center yang dimana kegiatan adalah kerjasama antara IBI dengan Askul Sumber. Kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang hal yang terkait dengan masalah psikis, stres psikologis dengan puasa. Banyak pasien psikosomatik, kebetulan karena saya orang konsultan psikosomatik, banyak pasien psikosomatik yang bertanya di awal puasa dulu, apakah kami aman untuk berpuasa? Saya takut untuk puasa karena nanti akan menyebabkan masalah di lambung saya. Sebagai seorang dokter, saya pasti akan menyampaikan bahwa puasa adalah yang terbaik. Kenapa begitu? Karena justru dengan puasa sebenarnya kita mengalami suatu kondisi kita menjadi sangat tenang dan sangat jauh dari rasa cemas dan khawatir. Kenapa begitu? Karena puasa itu mengajarkan 3 hal, yaitu sabar, kuat, dan bertahan. Itu modal utama bagi kita pada pasien-pasien psikosomatik, di mana pada pasien-pasien mengalami gangguan psikosomatik atau mengalami stres psikologis, itu rata-rata tidak akan sabar dan tidak kuat dan tidak sanggup untuk bertahan. Karena itu dengan berpuasa sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan 3 hal tersebut. Puasa sudah berjalan 20 hari. Saya rasa kita semua sudah merasakan manfaat dari puasa tersebut. Karena dengan puasa sebenarnya aktivitas kita berjalan dengan sangat teratur. Kita puasa makan di jam tertentu, kita berbuka di jam tertentu, ya kita tidak puasa tidak makan dan minum di dalam waktu tertentu, dan itu teratur dan kita lakukan tiap hari yang membuat satu kebiasaan perilaku yang baik sebenarnya untuk tubuh kita, dan kemudian kita istirahatnya juga pada jam-jam yang pas gitu. Jadi artinya 3 konsep tadi bisa terpenuhi dan itu sangat membuat seseorang mengalami perbaikan dalam masalah menghadapi stres psikologisnya. Berpuasa itu buat kita sabar, karena puasa kita akan menahan haus dan lapar. Kita baru boleh minum dan makan di jam yang sudah ditentukan saat berbuka. Bayangkan kalau kita tidak sabar, tentu menjelang jam 4 sore kita sudah gelisah dan tidak tenang. Tapi faktanya, saya melihat dan saya rasa Anda juga merasakan bahwa justru semakin menjelang sore itu semakin biasa aja gitu. Karena sudah tadi rutinitas kan. Dan itu membuat stres kita tidak muncul. Nah, kalau kita tidak stres, maka akan rangsangan otak kita yang bisa memicu asam lambungnya menjadi lebih terasa asam, ya, gerakan ususnya menjadi lebih tidak nyaman, itu akan hilang dengan sendirinya. Karena itu berpuasa adalah melatih kita untuk sabar dan itu modal untuk membuat kita tenang. Kemudian yang kedua, kuat. Orang yang berpuasa itu kuat loh, ya. Waktu sahur mungkin kita nggak bisa makan banyak kan, tapi ternyata dengan makan yang tidak terlalu banyak tapi minumnya cukup, kita bertahan sampai sore. Nah itu menandakan dan kita masih aktif kan, jam kerja kita tidak berubah, jam pulang kita mungkin agak pendek sedikit, tapi sampai di rumah kita sibuk lagi kan. Dan itu tandanya bahwa kita kuat menjalani masa-masa puasa di beberapa jam tersebut. Bayangkan kalau ini kita pakai dalam menghadapi setiap masalah yang kita dapatkan. Orang mengalami gangguan psikosomatik atau mengalami stres ketika stresor yang masalah yang didapat tidak kuat dihadapinya. Bayangkan kalau itu kita pakai nanti setelah lebaran ya, jangan lupa tetap belajar untuk kuat. Apapun itu yang akan kita hadapi, kita kuat dan kita bisa bertahan. Karena dengan bertahan sebenarnya ada akhir dari semua perjuangan kan. Nah kalau kita bertahan ketika bertahan dengan puasa 30 hari, masa waktu lebaran itu kita akan menjadi lebih berubah pola kita. Bayangkan kalau ketika orang yang mengalami stres bertahan terhadap stresor yang dihadapinya, suatu saat pasti akan sampai ke ujungnya. Suatu saat benang yang kusut akan terurai. Jadi dengan kesabaran, dengan kekuatan dan kita bertahan terhadap masalah yang kita hadapi, insya Allah nggak ada itu masalahnya gangguan psikosomatik. Nggak ada itu yang namanya stres yang berlarut-larut yang akan mempengaruhi fisik kita.
Karena sejatinya gangguan psikosomatik itu adalah pengertiannya suatu penyakit yang ditandai adanya masalah stres yang mempengaruhi fisik pada orang sehat maupun orang yang sakit. Karena itu orang yang sakit pun bisa bertahan, bisa sabar, bisa kuat dan tidak mengalami gangguan psikosomatis, apalagi orang yang sehat. Sampai ketemu lagi dan selamat menjalani 10 hari terakhir Ramadan dan sukses pada saat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.